Eh, Baik, terima kasih atas Dari Tante Emi. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Bapak dan Ibu guru semuanya di sekolah Aci kita yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya, kepada kita bangsa Indonesia, ya negara yang kaya raya ya, banyak potensi alam, kita punya banyak saudara ya, artinya generasi masa depan kita untuk membangun Indonesia itu sangat cukup ya, sangat beda dengan orang di Jepang. Mereka kurang orang, tapi mereka tetap bisa ya mengurusi negaranya dan mengurusi orang-orang untuk hidup nyaman, damai, bersahaja di negaranya. Kemudian salawat dan salam marilah kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai messenger ya untuk membawa nilai-nilai kebenaran dari Allah agar kita semua sukses hidup di dunia dan di akhirat. Tapi sayangnya kita tidak kafah dalam memahami nilai-nilai agama Islam dan malah orang Jepang ya mengamalkan nilai-nilai agama Islam ya dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Baiklah, saya perlu memberikan presentasi untuk kita semua yang ada di sini, inspirasi dari Jepang. Pendidikan moral adalah salah satu akar kemajuan bangsa. Tanpa moral yang baik, apapun pekerjaan yang akan kita laksanakan tidak akan berhasil dengan baik. Ya, sering bertengkar bisa aja ya, ininya ya apa analisis gampangnya. Anak-anak kalau sering bertengkar, ibunya repot. Ya, urusan rumah tangga jadi susah. Nah, tapi kalau dari kecil anak sudah diajarkan nakayoku, rukun damai, ya mereka akur satu sama lain, program apapun bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kita di ACI kita. Karena saya tidak semuanya ya bertemu dengan semua staf ya, para bapak dan ibu guru yang ada saat ini, maka saya perlu memperkenalkan perjuangan kita ini ya, konsep perjuangan kita ini dan dari mana kita bisa berjuang bersama ya. Moral kita harus diseragamkan dulu. Jadi sebelum kita ya, inti dari perjuangan kita di ACI kita satu ya, menanamkan moral kepada anak didik sejak dari dini ya, sejak dari dini. Moral kepada anak didik. Tentu sebelum moral kepada anak didik, moral kita masing-masing dulu harus kita bereskan. Terus moral kita bersama sebagai keluarga ACI kita harus kita seragamkan ya. Nah, jadi ini hal pokok untuk mencapai kemajuan. Nah, saya banyak bergabung di grup-grup ya, banyak terjadi perbedaan pendapat, banyak yang tidak bisa menerima kemajuan orang lain secara fair ya. Banyak yang mengemukakan nilai negatif di depan umum gitu, sementara yang lain mengapresiasi. Ini tentu tidak baik ya, bukan moral yang baik. Karena moral dalam Islam itu sejujurnya adalah ya kita harus berprasangka negatif kepada siapapun ya, kita harus tapi kalau ternyata ada hal yang merugikan, nah di sana kita baru waspada ya. Jadi di sini juga kita sesama pejuang ACI kita harus berprasangka positif satu sama lain. Kalau sudah tidak akur, maka program sebagus apapun ya, sistematis apapun tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya materi ini saya pikir kita semua wajib mendapatkannya. Ini juga saya berikan kepada beberapa universitas di Indonesia ya. Pendidikan moral adalah salah satu akar kemajuan bangsa. Perjuangan ACI kita adalah berjuang bersama membangun bangsa, moto kita ya. Melalui perjuangan pada bidang pendidikan, mari kita memutus rantai permasalahan bangsa. Nah, rantai permasalahan bangsa itu ada beberapa ya.
pendidikan adalah akar kemajuan bangsa, ya. Yang pendidikan akar kemajuan bangsa. Ya, ini bisa dipahami ya. Dalam agama pun juga demikian ya. Syarat masuk surga iman, amal saleh, tanpa ilmu, tanpa pendidikan, amal saleh tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, wudhu tidak betul, tidak diterima salat. Bisa diterima ya secara logika. Nah, pendidikan akar kemajuan bangsa. Ya. Nah, akar itu kan banyak nih. Ada akar utamanya, akar keduanya. Nah, di ACI kita akarnya itu kita gambarkan menjadi dua ya. Pendidikan akar kemajuan bangsa. Bagaimana pendidikannya? Satu moral ya, yang kita tanamkan dengan kuat. Moral kalau kita orang Islam ya hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Tanggung jawab kita, hubungan kita dengan Allah, masalah puasa, zakat ya, dan sebagainya itu masalah kita kepada Allah. Ya, masalah hablum minanas ya tenggang rasa kita, berprasangka positif kepada orang gitu ya, itu hablum minanas. Nah, yang berat ini kan hablum minanas ya. Tidak bisa masuk surga seseorang kalau hablum minanasnya tidak selesai. Jadi moral ini adalah satu poin pokok utama yang harus kita sepakati ya. Kita amalkan dengan baik. Tidak ada moral kita di sini yang sempurna 100% ya. Kami juga di sini ya berusaha ya memperbaiki kekurangan diri, ya melihat kondisi di sini ya. Mungkin saya yang dulunya suka ya belajar sendiri aja di rumah kayak gitu ya, tidak peduli teman, yang penting bisa seperti itu. Nah, ternyata melihat orang Jepang kan enggak. Nah, kayuku semuanya ya semua dirangkul dengan baik gitu. Apalagi di sini tersadar gitu ya, karena yang memajukan suatu negara itu adalah pendidikan. Nah, ini mungkin juga latar belakang keluarga yang ayah ibu adalah orang pendidikan, biasa bekerja untuk umat. Jadi tumbuh semangat perjuangan yang sudah ditanamkan oleh ayah dan ibu sejak kami masih kecil ya. Saya juga nenek kakek ya pejuang Muhammadiyah, Masjid Simpang Haru yang di Padang itu yang jalan ke kampus Lomanis itu aktivisnya nenek dan kakek kami ya. Malah di rumah sakit Aisyah katanya ya ada mengabarkan nama Umi Rahmah dijadikan salah satu nama bangsal. Tapi saya belum pernah ngecek ke sana apakah iya atau tidak. Tapi memang nenek ini di eranya dulu pernah menjadi Ibu Ketua Aisyah ya. Jadi ini perkenalan dari saya kepada guru-guru yang belum mengenal ya. Nanti kan ini ya bisa ya kalau kita kenal akarnya, jadi jangan ada yang berkira loh si Ibu Ijun ini bikin ini dari Jepang, apa dari Jepang mungkin pengen jabatan ini dan itu tidak ya. Saya hanya sekarang cita-citanya ya pengen fokus di keluarga. Tentunya yang ACI kita ini ya terus kita giatkan ya karena dari perjuangan panjang 2006 sampai 2020 sudah mendapatkan polanya. Bagaimana orang Indonesia secara umumnya. Bagaimana cara menghadapi, bagaimana perjuangan yang akan dilakukan. Nah, itu sudah dapat gambarannya. Memang belum siap semuanya dalam mengaktualisasikan berjuang bersama membangun bangsa itu belum siap ya. Nah, kalau orang Jepang kalau udah kata-kata berjuang bersama membangun bangsa, mereka tuh udah siap. Ya siap berkorban lahir dan batin ya, sakit sama sakit, senang sama senang, kalau iuran ya semua sama iuran, kalau misalnya kecil bisa 10 yen, ya 10 yen ya. Nah, tapi yang terjadi selama ini kan tidak demikian ya. Banyak sekali dana-dana ACI kita yang sudah dimanfaatkan oleh umat, tapi komitmennya tidak dijalankan. Ya sangat banyak ya. Ini profil saya ya, Jumiarti Agus, SD sampai SMA Padang dan Pariaman, S1 Kimia Andalas ya. Saya adik kelas dari Bu Lida. Jadi Bu Lida itu adalah senior saya ya. Hanya saya panggil senpai ya pada Bu Lida. Nah, Bu Lia adalah junior saya ya, jauh di bawah saya ya bedanya. Kami di kimia itu biasa akrab ya, jadi kakak dan adik itu biasa ini ya. Juga Ibu Nengsi Rova itu adalah salah satu pembina ACI kita dan beliau mengamati perjuangan ACI kita dari awal ya. Beliaulah salah satu support dana. Biasanya kalau kita kurang dana untuk seminar pinjam dulu 40 juta, nanti usai kita ini kita bayarkan. Alhamdulillah semua yang urusan dengan Ibu Nengsi Rova tidak ada masalah ya. Jadi, tapi beliau saat ini sudah pensiun, makanya tidak bisa kucurkan dana biasanya. Biasanya saya minta berapapun, Uni, saat ini kurang 40 juta, saat ini kurang misalkan 80 juta. Beliau kirimkan, karena memang suami istri kerja di perusahaan minyak ya, di oil company.
ya termasuk salah satu senior yang sukses ya di kimia Andalas. Dua anak mereka, empat-empatnya anak mereka tamatan Amerika. Saat ini masih ada dua putri mereka ya, Nancy dan suaminya ya, dan saya panggil Uda ya sama suami Nancy. Jadi dua putri beliau masih stay di US ya, dan itu dari SD. Jadi Nancy ini pernah pindah kerja ke USA di Houston, dan waktu itu boyong keluarga semuanya, beliau pulang ke Indonesia, habis masa tugasnya putrinya masih tinggal di sana, dan dua anak laki-laki juga ada di sana waktu itu ya. Dan satu anak laki-laki yang tertua itu jadi adik kelas saya di Tokyo Institute of Technology. Memang dikenalkan ketika International Conference di BKKBN 2011, International Conference pertama ya. Saya kasih kiatnya, coba temui gitu. Dia temui, ya foto. Nah setelah itu kirim surat, kirimkan foto itu segera, bilang yang ketemu di alhamdulillah masuk, dan alhamdulillah sukses ya. Jadi kalau mau mengikuti apa yang kami rekomendasikan, alhamdulillah sukses ya, karena kami adalah orang yang sudah menjalankan pendidikan di Jepang ya. Nah, saya S3-nya, S2-nya di Kimia ITB, ya profesor saya, pembimbing saya, Prof. Amaloka, ya rektor ITB 2009 sampai 2015 ya kalau nggak salah, atau 2010, kurang lebih seperti itu. Dan saat itu saya perkenalkan dengan Pak Prihardi Tahar, dan kerjasama ya semenjak itu. Sampai saat ini Prof. Amaloka adalah rektor di Pertamina University. Umi sudah diajak ke sana, sudah dikenalkan juga, sudah ada MOU juga ya dengan Pertamina University untuk kegiatan-kegiatan ASJA ya. Dan beliau juga kami sudah bantu kerjasama dengan Kobe University ya. Jadi silahkan nanti ya silaturahmi yang sudah kita jalankan ya dilanjutkan lagi ya dengan personil kita yang ada saat ini ya, walaupun saya tidak ada di Indonesia, dan itu sangat bisa ya. S3 Innovative Engineering Material Science, Ultra High Molecular Weights of PHA, polimer PHA ya, polimer ya yang dibikin di dalam tubuh microbes. Jadi mikroba, bakteri ya, kita bisa membuat polimer di dalam tubuhnya, kebayang nggak sama kita semua ya. Makanya jurusan saya itu termasuk yang omosiroi bagi orang Jepang. Kalau orang ekonomi kan bagi dia tuh subhanallah luar biasa gitu, mikroba tidak tampak oleh mata kan, tapi orang yang bekerja di bidang genetic engineering, bioteknologi, itu bisa mengutak-atik gen yang ada pada mikroba, bagaimana membuat mikroba itu punya ultra high ya. Ultra high itu berat molekul yang sangat tinggi gitu ya. Nanti bisa ya belajar sama Bu Ida, orang kimia kan, ultra high molecular weight gitu. Nah, itu patennya ada pada Pak Pri ya, dan saya yang melanjutkan risetnya. Jadi dan di Jepang, profesor saya ini profesor paling hebat nomor 1 di Jepang untuk biopolimer ini. Jadi saya sangat bersyukur ya, mulai dari S1 dibimbing oleh profesor yang hebat, ya Prof. Aldi Dharma. Dan Prof. Aldi Dharma itu sekarang kerjasama dengan Pak Pri ya. Dan banyak adik-adik kelas di kimia yang dibimbing oleh Pak Pri ya. Jadi alhamdulillah ya terhubung ya silaturahmi gitu ya dengan adanya kegiatan di ACI kita ya. Nah, S2 juga saya hubungkan ya profesor saya dengan Pak Pri, dan sudah berjalan juga kan di Facebook, mungkin kita sudah melihat ada laporannya kerjasama dengan Kobe University ya, Pertamina University ya, tapi yang di Kobe itu khusus Faculty of Engineering. Tapi walaupun demikian banyak jurusan kan, Faculty of Engineering itu termasuk komputernya, termasuk tekniknya ya, arsitek, semuanya di bawah Faculty of Engineering. Nah, kenapa kami orang mikrob yang bekerja dengan biologi, makhluk Allah yang tidak tampak mata, masuk jurusan engineering ya, karena itu mengutak-atik gen ya, jadi itu engineer namanya ya. Nah, di ACI kita ilmu basic inilah yang saya gunakan dalam mengengineer ya masyarakat Indonesia ya, dalam mengengineer kegiatan-kegiatan di ACI kita ya. Jadi kegiatan di ACI kita itu
kita tidak ada rumusan panduannya, tapi itu asli dari pemikiran saya. Ya sebagai ketua tentunya kita harus punya gebrakan, punya pemikiran, dan punya originality ya, originality, keaslian berpikir kita di ACI kita. Sebagai orang Indonesia, saya tahu apa kebutuhan bangsa. Sebagai orang yang tinggal di Jepang, saya tahu apa kelebihan negeri ini dan betapa baiknya mereka memberikan informasi ya, apapun yang kita mau, dia mau memberikan. Buktinya Ibu Lida yang sudah hadir di Jepang ya, sampai ke gudangnya pun dia perlihatkan. Kalau Bu Lida aja datang sendiri mungkin kulit-kulitnya aja, tapi kalau dengan saya kan dia menganggap kami ya orang tua murid ya orang dalam gitu ya, dia memperlihatkan apa adanya dan dia tahu tujuan perjuangan ini sesungguhnya gitu. Makanya dia berikan gitu. Bu Lida mungkin masih ingat ya bagaimana wakil kepala sekolah SMP melihatkan semuanya kolam renang sampai dia bilangin pembersihannya segala rupa dengan sungguh dari hati ya, padahal udah makan siang, udah waktu makan siang, tidak ada cemberut di wajahnya gitu, dengan semangat terus ya. Ya begitulah orang di Jepang ya. Nah, pendiri ACI kita salah satunya ya waktu itu kami di Jepang ya bersama Umi, Abi, saya, Pak Pri ya, desakan Najmi yang melihat kondisi Indonesia tidak sepantasnya gitu. Ini kita deklarasikan 2006. Nah, pejuang perubahan sistem pendidikan ya. Memang kita pengen merubah sistem pendidikan ya, kembali pada yaitu tadi moral dan potensi anak sejak usia dini. Moral ini adalah hablum minallah dan hablum minanas ya. Ini semua kita di ACI kita harus satu konsep ya, satu bisa menerangkan ya tanpa ada kata-kata dari saya, sendirinya bisa mengulang ini ya harusnya ya. Nah, penulis ya saya rajin menulis ya, mulai dari anak kecil apapun saya tulis, saya